Wiper adalah sebuah alat yang dipasang pada setiap transportasi yang biasa kita temui sehari-hari. Wiper digunakan untuk membersihkan kaca dari hujan, salju, dan benda lainnya yang dapat menghalangi pandangan pengemudi. Dan di video kali ini, kita akan mengulas tentang sejarah dan perkembangan dari wiper. Maka dari itu, tonton video ini hingga selesai. Sejarahnya, penemu wiper yang diakui adalah Mary Anderson. Alasan Mary membuat wiper, karena ia merasa kerepotan untuk mengelap kaca mobil ketika turun hujan dan salju. Selanjutnya, Mary mendapat ide, dan membuat alat untuk menyeka hujan dan salju, yang membuat pengendara mobil tak perlu turun untuk membersihkannya. Akhirnya, temuan Mary ini sangat berguna, dan ia mengajukan paten pada tahun 1903. Walaupun penemuan Mary dinilai bermanfaat, namun pihak kepolisian Amerika saat itu menganggap teknologi ini berbahaya. Karena untuk menggerakkan wiper masih dilakukan dengan memutar tuas, yang artinya dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Dan akhirnya temuannya banyak dicemooh banyak orang. Meski demikian, ternyata pada tahun 1916, wiper jadi perangkat wajib dipasang pada mobil produksi saat itu. Meski Mary membuat paten untuk wiper tersebut, tetapi barang temuannya boleh digunakan siapa saja hingga tahun 1916, wiper otomatis pertama kali ditemukan oleh seorang wanita bernama Charlotte Bridgewood, yang tak perlu repot-repot lagi untuk menggerakkan wiper dengan tangan, cukup untuk menekan sebuah tombol untuk menyalakan wiper tersebut. Dan pada tahun 1963, wiper intermittent atau non-continue, pertama kali ditemukan oleh Robert Kearns. Ia adalah seorang profesor teknik di Wayne State University di Detroit, Michigan. Desain Kearns dimaksudkan untuk meniru fungsi mata manusia, yang hanya berkedip sekali setiap beberapa detik. Namun, ada kisah unik mengapa wiper intermittent ini dibuat. Kisahnya, Kearns yang memiliki mobil, merasa risih karena sering menyalakan dan mematikan wiper mobilnya karena intensitas air hujan yang turun sedikit. Bagi Kearns, hal ini sangatlah menjengkelkan, karena setiap hujan gerimis, maka ia harus berulang-ulang menyalakan wipernya. Pada saat itu, wiper hanya bisa dinyalakan dan dimatikan saja. Karena kecepatan dan jeda wiper waktu itu tidak bisa diatur. Karena rasa jengkel itu, Kearns membuat rangkaian listrik tambahan yang disambungkan pada motor wiper yang ada di mobilnya. Yang fungsinya, rangkaian listrik itu dapat memutus dan menyambungkan daya motor wiper secara otomatis, sehingga wiper dapat memiliki jeda yang sangat berguna untuk hujan gerimis. Setelah itu, Kearns menunjukkan karya wipernya ke Ford Motor Company, dan mengusulkan agar mereka membuat desainnya. Eksekutif Ford yang penasaran tentang wiper intermittent buatan Kearns, meminta bahan prototipe-nya dan diuji di pabrik Ford. Namun, karya Kearns ditolak oleh eksekutif Ford, dan di tahun berikutnya Ford membuat mobil dengan prototipe wiper karya Kearns. Tak lama kemudian, Kearns mengetahui hal itu, dan ia menggugat Ford dalam sengketa paten, yang akhirnya dimenangkan Kearns di pengadilan, dan menginspirasi film Flash of Genius pada tahun 2009. Lalu pada tahun 1970, Citroen, produsen mobil asal Prancis membuat wiper intermittent yang dibuat lebih canggih daripada punya Kearns. Jeda wipernya bisa disetel sesuai kebutuhan, mulai dari 2 detik, 4 detik, hingga tiap 7 detik sekali. Dan mobil pertama Citroen yang pertama kali menggunakan fitur ini sebagai standar ialah Citroen SM. Wiper dapat ditenagai oleh berbagai cara, meskipun sebagian besar yang digunakan saat ini ditenagai oleh motor listrik dan melalui serangkaian komponen mekanis. Ternyata zaman dulu, wiper punya tenaga penggerak yang cukup unik. Seperti wiper bertenaga pneumatik, wiper ini memanfaatkan tekanan angin yang ada di dalam komponen mobil. Ada juga yang ditenagai motor vakum, yang memanfaatkan tenaga dari manifold vakum, dan ada juga wiper berpenggerak hidrolik, yang sistem kerjanya hampir sama seperti power steering. Namun, pada sebagian mobil, wiper kaca depan ditenagai oleh sistem mekanis murni, yaitu kabel yang terhubung ke transmisi. Oleh karena itu, kecepatan wiper bervariasi dengan kecepatan mobil. Saat mobil tidak bergerak, maka wiper juga tidak akan bergerak. Tetapi, di bagian atas atau di bagian dashboard disediakan tuas sebagai ganti untuk menyalakannya dengan tangan. Pernahkah kalian perhatikan, ternyata wiper punya banyak sekali model.
Contohnya seperti wiper model konvensional, atau wiper yang paling umum digunakan pada mobil modern. Biasanya, wiper model konvensional bergerak secara paralel. Wiper model lipat adalah wiper yang peletakan bilahnya bertumpuk horizontal. Wiper ini biasanya digunakan pada berbagai model mobil dan sebagian truk dan bus. Kendaraan dengan wiper lipat, dapat kita temui di Mercedes-Benz 220d, dan sebagian bus di Indonesia. Ada juga wiper tunggal, tetapi bilah karetnya lebih panjang dan area berputarnya 180 derajat. Model ini biasa ditemukan di Jaguar XJ, Subaru XT, dan beberapa mobil Mercedes-Benz. Dan untuk wiper ini, biasa disebut wiper pantograf. Wiper ini memiliki dua lengan di setiap bilah karetnya, dan posisi bilah karetnya memanjang vertikal. Wiper ini biasanya digunakan pada kendaraan yang memiliki kaca depan besar seperti bus. Wiper ini memiliki dua model, yaitu, peletakan motor dan ujung lengannya berada di bawah dan di atas. Dan yang terakhir, ada wiper tunggal tetapi cara kerjanya campuran dari model konvensional dan model pantograf. Model ini biasa ditemukan di Datsun Go, Lexus LEVA, Lamborghini Murcielago dan di mobil lainnya. Dan belakangan ini kami mendapat info, bahwa Tesla telah mengajukan patennya untuk wiper bermodel laser. Kabarnya, wiper model laser ini akan menggantikan wiper yang telah ada sekarang. Selesai sudah pembahasan kita mengenai sejarah dan perkembangan dari wiper. Next, kita akan mengulas apa lagi ya? Jika kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar. Oke, sudah saatnya saya pamit, sampai jumpa dan tunggu kami di video selanjutnya.